Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, Bapak Ibu semoga senantiasa sehat walafiat. Bapak Ibu, di video kali ini ada dua kebijakan resmi dari Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Ini masih banyak ternyata belum dipahami oleh rekan-rekan guru. Terbukti masih banyaknya beberapa pertanyaan yang masuk yang relevan dengan dua kebijakan yang akan kami sampaikan ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kita to the point saja. Kebijakan yang pertama itu ada di peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, ditetapkan oleh Pak Nadiem melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi ya, nomor 63 tahun 2022 Bapak Ibu. Kami fokus ke pasal 53 Bapak Ibu. Ya, ada apa di pasal 53? Di ayat 1 disebutkan, dalam hal satuan pendidikan penerima dana bantuan operasional sekolah, kemudian dana BOP ya, baik jadi mulai dari jenjang PAUD ya, yang mendapatkan TK ya, mendapatkan BOP, kemudian SD, SMP, SMA, SMK yang mendapatkan dana BOS, kemudian termasuk juga sekolah kesetaraan ya mendapatkan BOP. Ini perlu mengetahui. Jadi sekolah yang mendapatkan dana BOSP ini menyampaikan laporan melewati batas paling lambat. Jadi dalam hal satuan pendidikan penerima BOSP menyampaikan laporan melewati batas waktu paling lambat ya, sebagaimana dimaksud pada 51 ayat 2, maka penyaluran dana BOP PAUD reguler, dana BOS reguler, dan dana BOP kesetaraan reguler tahap berikutnya itu dilakukan pengurangan Bapak Ibu. Jadi ada sistem minus ya, ada sistem minus. Ketika Bapak Ibu, kepala sekolah, bendahara ya, atau pengelola dana BOS di sekolah terlambat melaporkan penggunaan dana BOS-nya, maka itu ada minus atau pengurangan. Pengurangannya seperti apa? Dijelaskan di ayat 2. Pengurangan penyaluran dana BOP PAUD reguler, dana BOS reguler, dan dana BOP kesetaraan reguler tahap 1 itu dilakukan sebesar jadi ada 2%, ada 3%, ada 4%. Yang 2% itu apa? Yang 2% itu adalah apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 Februari, pada tanggal 1 bulan Februari sampai dengan tanggal terakhir bulan Februari tahun berkenaan. Jadi ketika pelaporannya Bapak Ibu sudah dilakukan pada bulan Februari, maka potongan dana BOS-nya sebesar 2%. Kemudian untuk tahap 1 ya, ini untuk tahap 1. Kemudian jika dilaporkan pada tanggal 1 Maret sampai 31 Maret, itu potongannya 3%. Dan kemudian ketika dilaporkan pada 1 April sampai 25 tanggal 25 bulan Juni ya, tahun berkenaan, itu dipotong 4% Bapak Ibu. Dan di pasal 54 juga ini disebutkan di ayat kedua ya. Dalam hal satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOSP tahun sebelumnya sampai dengan batas waktu 25 Juni ya, tahun berkenaan, maka satuan pendidikan tidak dapat menerima BOSP tahun berkenaan. Ini fatal akibatnya. Bisa jadi Bapak Ibu sekolahnya dihentikan penerimaan dana BOS-nya jika Bapak Ibu tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOSP tahun sebelumnya ya, sampai dengan batas waktu 25 Juni tahun berkenaan Bapak Ibu. Ini perlu digarisbawahi, di underline, dan disimak baik-baik. Nah, ini ya flyer atau gambar yang diposting di media sosial Kemdikbud. Kalau Bapak Ibu melapor tahap ini untuk tabel pengurangan penyaluran dana BOS tahap 1 ya. Jadi tahap 1 dikurangi jika pelaporannya itu 1 sampai 28 Februari dipotong 2%. Kalau 1 sampai 31 Maret dipotong 3%, 1 April sampai 25 Juni dipotong 4%. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, barangkali banyak pertanyaan tentunya. Nah, tidak perlu khawatir karena Kemdikbud sudah mengadakan webinar tentang sosialisasi dana BOS ini Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu buka saja YouTube-nya Ditjen PAUD Dikdasmen. Sekali lagi Ditjen PAUD Dikdasmen, ini adalah channel resmi Kemdikbud ya. Nanti Bapak Ibu buka di sini kan ada beranda video short live, pilih live ya. Live, video pertama itu adalah sosialisasinya Bapak Ibu. Ini lengkap ya. 3 jam 24 menit ini webinarnya. Silakan disimak sampai tuntas supaya memahami lebih lanjut tentang Permendikbud 63 tentang dana BOS tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, kita melangkah ke kebijakan yang kedua ya.
Jadi masih dari sumber yang sama di Permendikbud 63 tadi, ini terkait kekhawatiran rekan-rekan guru karena di berbagai daerah tenaga kontrak itu sudah tidak dianggarkan lagi oleh Pemdanya ya. Jadi tenaga guru yang dikontrak oleh daerah digaji melalui APBD itu sudah banyak daerah yang sudah tidak menganggarkan. Nah, banyak yang guru khawatir apakah memang masih bisa menggunakan dana BOS. Nah, di Permendikbud ini masih bisa Bapak Ibu ya. Jadi 2023 masih bisa menggunakan dana BOS, tapi memang ada syaratnya. Ya, untuk guru ada syarat tertentu, untuk tenaga kependidikan atau TU yaitu ada syarat tertentu. Nah, untuk guru itu harus berstatus bukan ASN tentunya, kemudian tercatat di Dapodik, kemudian memiliki NUPTK. Terkait syarat NUPTK ini ya, itu dikecualikan ketika dalam situasi bencana alam maupun non alam ya. Itu ada disebutkan di pasal ini Bapak Ibu. Nah, kemudian belum mendapatkan tunjangan profesi guru, itu 4 syarat. Kalau untuk tendik ya syaratnya tidak wajib NUPTK. Ya, ini perlu dipahami karena banyak yang memahami tendik juga harus ada NUPTK-nya untuk dapat dana BOS. Sebenarnya tidak. Yang syaratnya cuma ada 2, berstatus bukan ASN, dan yang kedua ditugaskan oleh Kepsek atau penyelenggara satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau SK-nya Bapak Ibu. Nah, ini 2 kebijakan yang kalau kebijakan kedua ini tentu menjadi berita baik untuk guru-guru honorer yang mungkin saat ini statusnya diputus kontraknya oleh daerah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari video kita kali ini ada 2 kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian melalui Permendikbud 63 2022. Yang pertama ini Bapak Ibu penting untuk sekolah agar memperlancar proses penyaluran dana BOSP tahap 1 tahun anggaran 2023. Pastikan Anda sudah mencatat realisasi pembelanjaan dana BOS tahun anggaran 2022 di buku kas umum BKU sebelum 31 Januari Bapak Ibu. Jadi agar memperlancar proses penyaluran dana BOS tahap 1 2023, pastikan Bapak Ibu ya sudah mencatat realisasi pembelanjaan dana BOS tahun anggaran 22 di BKU sebelum 31 Januari 2022 Bapak Ibu. Karena dan juga ya, itu mulai 2023 ini ada skema pemotongan dana BOS bagi yang terlambat melakukan pelaporan. Jika satuan pendidikan melewati batas waktu pelaporan akan diberikan konsekuensi pengurangan penyaluran dana BOS tahap 1 2023 Bapak Ibu. Ya, jadi segera laporkan penggunaan dana BOS 22 melalui BKU Arkas ya. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kebijakan yang kedua bahwasanya guru-guru yang sudah diputus kontraknya di daerah tetap bisa digaji menggunakan dana BOS, termasuk juga tendik dengan syarat-syarat yang sudah kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Demikian informasi ringkas hari ini, kita diskusi di kolom komentar seperti biasa jika ada hal yang perlu didiskusikan, dan tentu banyak hal yang perlu kita diskusikan terkait sharing terkait barangkali ada informasi lebih lanjut yang Bapak Ibu ketahui bisa kita share di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.